syariat sah akad rohan, serta berikan contoh bagaimana implementasi rukun dan syarat ini dalam praktik operasional lembaga gadai syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada rukun akad rohan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu yang pertama ada rahin, yaitu yang menyerahkan barang. Yang kedua ada murtahin, yaitu penerimaan barang. Yang ketiga ada mahrun, yaitu barang jaminan. Yang keempat ada marhun bih, yaitu utang. Dan yang kelima ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Berikutnya ada syarat sah dari rohan. Yang pertama yaitu orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang mampu melakukan akad balik dan berakal sehat. Yang kedua yaitu ada syigot atau akad. Syigot sendiri yaitu tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Yang ketiga ada marhun bih, yaitu utang. Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Lalu yang keempat ada marhun, yaitu barang. Barang yang dijadikan sebagai barang pegadaian merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai tersebut. Seorang nasabah ingin meminjam, contohnya yaitu seorang nasabah ingin meminjam uang sebesar 5 juta dengan menggadaikan emas seberat 10 gram kepada pegadaian syariah. Misalnya nilai emasnya itu harganya 7.500.000. Lalu si pihak gadai syariah itu menyetujui pinjaman sebesar 5 juta. Lalu pegadaian menyimpan emas tersebut selama kurang lebih 4 bulan. Lalu kedua belah pihak memberlakukan ujroh atau biaya pemeliharaan bulanan sesuai dengan ketentuan syariah yang telah mereka sepakati. Lalu jika nasabah tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, pegadaian dapat menjual emas tersebut secara terbuka. Jika hasil penjualannya itu 8 juta, maka 5 juta untuk melunasi utang dan 3 juta uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Soal yang kedua yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Kelebihan gadai syariah sendiri yaitu yang pertama bebas dari riba atau bunga. Gadai syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, sebagai gantinya nasabah harus membayar biaya jasa penitipan barang atau ujroh. Hal ini membuat gadai syariah menjadi lebih sesuai dengan prinsip Islam dan melarang riba. Yang kedua ada transparan dan adil. Semua biaya dalam gadai syariah dijelaskan di awal dan tidak berubah selama masa pinjaman. Tidak juga ada tambahan biaya tersembunyi sehingga nasabah merasa aman dan terlindungi. Yang ketiga yaitu mengutamakan prinsip tolong-menolong. Gadai syariah dibangun atas semangat saling membantu, serta lembaga keuangan syariah tidak semata mencari keuntungan tetapi juga ingin meringankan beban nasabah yang sedang membutuhkan dana. Yang keempat yaitu keamanan barang jaminan. Barang jaminan tetap menjadi milik penuh nasabah. Jika dijual karena gagal bayar, hasil penjualan melebihi utang akan dikembalikan ke nasabah. Sehingga berbeda dengan gadai konvensional yang kadang mengambil seluruh hasil dari penjualan. Yang kelima yaitu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bagi umat Islam, gadai syariah adalah pilihan yang aman karena bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir, serta mengikuti fatwa DSN. Kekurangan gadai syariah dibanding dengan konvensional. Yang pertama ada jaringan layanan masih terbatas. Jadi, tidak semua daerah memiliki lembaga gadai syariah. Layanan ini belum tersebar merata seperti lembaga gadai konvensional. Yang kedua yaitu nilai pinjaman relatif lebih kecil, yaitu umumnya nilai pinjaman dari gadai syariah sedikit lebih kecil dibandingkan dengan gadai konvensional karena pertimbangan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Yang ketiga ada prosedur bisa lebih ketat karena harus sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
proses gade syariah bisa sedikit lebih format atau memerlukan dokumen tambahan. Lalu yang terakhir ada pilihan produk lebih sedikit. Produk layanan kedai syariah masih lebih terbatas dibandingkan kedai konvensional yang sering menawarkan banyak variasi dan tambahan. Lalu yang ketiga yaitu uraikan mekanisme operasional kedai syariah, mulai dari proses penyerahan marhun atau barang, penentuan mablag rohan, hingga pengembalian marhun atau proses pelelangan jika terjadi wan prestasi. Lalu jelaskan pula ketentuan terkait biaya pemeliharaan ujroh atau marhun, yaitu mekanisme operasional kedai syariah. Yang pertama ada penyerahan marhun atau barang jaminan, yaitu nasabah menyerahkan barang bernilai kepada lembaga keuangan syariah sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Yang kedua ada penentuan mablag atau rohan, nilai pinjaman, yaitu lembaga menilai barang jaminan dan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan, biasanya di bawah nilai taksiran marhun. Yang ketiga ada pemberian pinjaman, setelah disepakati dana pinjaman diberikan kepada nasabah. Yang keempat yaitu biaya pemeliharaan ujroh, yaitu lembaga boleh mengenakan ujroh atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan marhun, bukan atas pinjaman besarnya ujroh harus wajar dan tidak boleh terkait dengan jumlah pinjaman. Yang kelima yaitu pengembalian marhun, jika nasabah melunasi utang sesuai yang disepakati, barang jaminan dikembalikan. Yang keenam yaitu pelelangan jika wan prestasi. Jika nasabah gagal bayar, marhun dijual melalui lelang. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang dan biaya. Kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan biaya pembayaran ujroh atau marhun. Yang pertama, ujroh adalah biaya jasa atas penyimpanan dan pembayaran marhun. Yang kedua, diperbolehkan dalam syariah selama tidak terkait dengan besaran pinjaman. Yang ketiga, bersifat tetap dan transparan dan disepakati di awal. Yang keempat, ada besarnya harus wajar, hanya untuk menutup biaya operasional seperti sewa tempat, keamanan, dan lain-lain. Yang kelima, tidak boleh menjadi sarana mengambil keuntungan dari pinjaman atau menghindari riba. Jadi intinya ujroh diperbolehkan sebagai kompensasi jasa, bukan untuk sebagai bunga pinjaman atau sebuah riba. Soal yang kelima atau terakhir yaitu, menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Jadi menurut saya sendiri, prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia itu cukup cerah, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga ada potensi pasar besar yang menginginkan produk keuangan sesuai dengan syariah. Yang kedua, adanya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah yang terus meningkat. Yang ketiga yaitu pemerintah dan regulator seperti OJK, DSN, MUI mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah. Lalu yang keempat ada gadai syariah cocok untuk akses pembiayaan mikro yang cepat dan aman, terutama bagi pelaku UMKM yang ada di wilayah Indonesia. Namun ada beberapa tantangan yang dapat menghambat seperti edukasi kepada masyarakat, penguatan terhadap sumber daya manusia, dan inovasi layanan digital agar lebih kompetitif.